Kemudian apa yang menarik untuk kita ketahui perubahan terkait substansi ketenagakerjaan di dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 ini. Yang pertama pasal 64 ya. Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialidayakan atau outsourcing ya. Hal ini dimaknai bahwa pelaksanaan alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi. Itu di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, kemudian Perpu ini mengatur pembatasan jenis pekerjaan ya. Jadi Perpu Cipta Kerja ini mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan oleh sebagian pelaksanaan pekerjaan. Yang mana pekerjaan-pekerjaannya, jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau PP. Nah, konsekuensinya apa? PP 35 tahun 2021 ya, PP 35 kan turunan Cipta Kerja ya. Nah, itu kan ada membahas mengenai outsourcing, itu akan kami rubah. Jadi kami dalam proses merevisi PP 35 tersebut. Kemudian apa sih alasan perubahan kalau outsourcing di CK tidak dibahas sama sekali sehingga efeknya dianggap menjadi luas outsourcing itu, kemudian di Perpu dibatasi. Alasannya adalah pertama untuk memberikan peluang ya atau kesempatan yang lebih luas lagi bagi pekerja sebagai pekerja tetap atau PKWTT guna melaksanakan pekerjaan yang bersifat tetap, jadi ada kepastian gitu ya. Kalau terlalu dibuka ya seperti di CK, maka pengusaha kan akan terus outsourcing saja. Nah, sementara di dalam Perpu ini kita sudah mulai membatasi ya. Jadi ada kepastian bagi para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sifatnya PKWTT atau tetap. Kemudian alasan berikutnya ya, di sisi lain pembatasan pelaksanaan pekerjaan atau outsourcing ya, bagian dari outsourcing tersebut ternyata juga tidak mengurangi upaya perusahaan untuk tetap dapat mengembangkan usahanya. Alasan berikutnya, untuk memberikan ketenangan dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan pada akhirnya akan menjamin kelangsungan bekerja dan juga kelangsungan usaha. Dari slide ini saya ingin meng-underline bahwa isu mengenai alih daya itu ya katanya akan dibuka seluas-luasnya, itu tidak juga. Nanti tetap akan kita atur, akan kita jelaskan lagi dalam revisi PP 35. Kenapa? Karena Perpu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan ya. Lanjut. Kemudian apalagi yang berubah? Kalau tadi soal adidaya atau outsourcing. Yang kedua adalah terkait dengan upah minimum. Nah, sahabat-sahabat media sudah mengikuti penetapan upah minimum mulai dari akhir tahun kemarin, ada Permenaker 18 2022. Itu sudah diterapkan di 2023. Tapi sebenarnya Permenaker itu juga sudah merespon ya variabel-variabel formula pengupahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi 100% kita gunakan ya. Formulanya sudah lebih merespons yang kita dapatkan dari serap aspirasi publik bahwa formula di UCK untuk upah minimum tidak bisa 100% diterima, maka ada perubahan di Permen 18. Nah, di Perpu ini juga disinggung ada perbaikan formula upah minimum ya. Nah, nanti secara detail juga akan kami cantumkan di dalam revisi PP nomor 36 ya. Kalau revisi PP mohon maaf, sahabat media kan mungkin tahu ya, kalau PP 36 2021 itu kan tentang upah minimum. Itu nanti pasti kita rubah karena PP 36 itu kan mengacunya Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti pasti kami rubah dengan formula yang lebih adaptif ya. Lanjut. Saya sedikit soal upah yang menarik lagi di Perpu ini adalah adanya ketentuan bahwa pemerintah pusat ini hal baru ya yang tidak ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah pusat dapat menentukan, dapat menetapkan upah minimum bagi suatu daerah yang sedang terkena bencana nasional ya. Jadi contoh saja nih, mohon maaf. Misalnya ada suatu bencana di suatu provinsi X, lalu pemerintah menetapkan menjadi bencana nasional. Ketika ada momen penetapan upah minimum untuk tahun berikutnya, biasanya kan akhir tahun ya, ada bencana nasional, lalu mohon maaf terjadi porak-poranda di daerah tersebut,
lalu pemerintah menetapkan sebagai bencana nasional, maka pemerintah pusat, dalam hal ini yang di Jakarta, yang di ibu kota, akan take over. Mungkin dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan, ya, misalnya atas perintah Presiden, Menteri Ketenagakerjaan akan menetapkan upah minimum untuk daerah, provinsi, atau kabupaten kota tersebut dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi ketika bencana nasional terjadi di daerah itu. Jadi tidak benar kalau ada hoax yang mengatakan bahwa Perpu ini mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah pusat, Menaker, untuk menetapkan upah semua daerah di Indonesia. Itu tidak benar. Perubahan yang berikutnya adalah penegasan mengenai kewajiban perusahaan untuk menerapkan menggunakan struktur skala upah. Biasa kita singkat SUSU. Ya, struktur skala upah ini adalah kebijakan pengupahan di suatu perusahaan bagi para pekerja buruhnya dengan masa kerja 1 tahun ke atas. Ya, Bapak Ibu, sahabat media mungkin sudah paham. Kalau upah minimum itu kan sebenarnya untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Ada ditetapkan oleh gubernur, ya kan, kecuali yang tadi bencana nasional itu 1 tahun ke bawah. Tapi kalau untuk pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun ke atas, sebenarnya pemerintah ini sudah terus tiap saat menghimbau agar, dan ini ada regulasinya, agar perusahaan menerapkan kebijakan struktur skala upah di perusahaannya. Artinya, pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas itu sudah harus mengalami peningkatan pengupahan, tentu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan tingkat produktivitas si pekerjanya juga. Ya, jadi tingkat produktivitas, kemudian mungkin sikapnya, ya, kelakuannya, output dan sebagainya. Tentu ada assessment, dikombine dengan kemampuan perusahaan. Mereka, si pekerja buruh ini di atas 1 tahun harus mengalami kenaikan. Ya, rencana dan kemudian rencana implementasi kebijakan upah berbasis produktivitas atau SUSU, struktur skala upah setiap perusahaan harus dibuat, ya, dan harus diimplementasikan. Ini ada sanksinya. Kalau sahabat-sahabat media mencermati akhir tahun kemarin, bulan Desember awal, ya, kalau nggak salah, Ibu Menaker memberikan reward berbentuk, ya, penghargaan lah dari pemerintah, piala, bagi beberapa perusahaan yang dinilai oleh juri, ya, tim jurinya juga dari akademisi, dari pakar produktivitas, yang menilai ada perusahaan yang sangat bagus dan tepat guna, tepat sasaran, serta konsisten menerapkan struktur skala upah. Pemerintah memberi reward, memberi penghargaan. Tujuannya ini adalah untuk mengencourage, mendorong perusahaan lain juga untuk serius menerapkan struktur skala upah, untuk memberikan perhatian yang baik lagi bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun ke atas. Baik, kemudian ada hoax yang berkembang di awal minggu ini adalah terkait hak waktu istirahat atau waktu libur, ya. Dikatakan bahwa Perpu ini menghapus waktu istirahat atau libur. Itu adalah hoax, tidak benar. Sesungguhnya Perpu ini tetap memastikan perusahaan, ya, dan pekerja memiliki waktu istirahat. Masalah liburnya itu 1 hari atau 2 hari, itu tergantung PP, peraturan perusahaan, dan atau PKB, perjanjian kerja bersama. Artinya harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha. Yang menjadi concern pemerintah adalah juga konsisten, yaitu kita sebagai negara anggota ILO, International Labour Organization, yang mana menyatakan waktu kerja maksimal bagi pekerja buruh adalah 40 jam maksimal dalam seminggu. Maka jika seorang pekerja atau buruh harus bekerja lebih dari 40 jam dan perusahaan memang memandatkan seperti itu, memerintahkan seperti itu, karena jenis pekerja, jenis perusahaannya atau tipe produksinya, maka perusahaan-perusahaan seperti ini yang harus mendapatkan izin dari Kementerian Ketenagakerjaan, ya. Jadi ada peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau di zaman dulu ada keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur sektor-sektor atau bahkan kelompok usaha yang terpaksa berproduksi mempekerjakan pekerjanya lebih dari 40 jam. Kenapa harus diatur kalau lebih dari 40 jam? Karena ini terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, risiko kesehatan, risiko keselamatan kerja bagi pekerja buruh yang bekerja di atas 40 jam per minggu dituntut, ya, karena proses produksi itu yang harus benar-benar kita jaga. Disitulah pemerintah hadir, ya. Lanjut.
Ketentuan lain dalam Perpu 02 terkait substansi ketenagakerjaan, yaitu selain ketentuan pasal-pasal yang diubah, Perpu Cipta Kerja juga memuat substansi ketenagakerjaan lainnya yang juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya mengenai PKWT, perjanjian waktu kerja tertentu, kemudian tadi waktu kerja dan waktu istirahat, pemutusan PHK, pemutusan hubungan kerja, kemudian pesangon, JKP, dan lain-lain. Slide ini penting untuk kita cermati, artinya tidak benar hoax berita yang mengatakan bahwa Perpu ini menghilangkan menghilangkan hal-hal yang sudah diatur dalam Cipta Kerja. Terkait PHK katanya pemerintah udah nggak ngatur lagi, kemudian waktu kerja juga nggak diatur dan sebagainya. Itu tidak benar, ya. Lanjut. Beberapa isu yang berkembang, saya izin sharing saja ya, karena ini adalah banyak pertanyaan isu yang berkembang, baik ditanyakan kepada Ibu Menaker, kepada saya, bahkan belum tanya udah langsung diberitakan tidak benar ya, itu nggak bagus ya. Sebaiknya memang kita nanya ke regulator, ke pemerintah sebagai pembuat regulasi. Terkait dengan isu PKWT, perjanjian kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu ya. Ada, ini secara umum aja bahasa saya buat ya. Apakah benar PKWT dapat dikontrak seumur hidup gitu ya? Karena di Perpu tidak dibatasi periode waktunya seperti di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana Undang-Undang 13 itu mengatakan paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Terhadap pertanyaan ini jawabannya adalah tidak benar ya. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perpu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perpu nomor 2 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35 tahun 2021 ya. Jadi memang betul-betul harus dipahami. Kemudian ada 2 jenis PKWT ya. PKWT berdasarkan jangka waktunya maksimal 5 tahun ya. Kemudian PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu ya. Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini ya, harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili oleh serikat pekerja. Dan dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan. Lanjut. Itu mengenai isu PKWT ya. Jadi sudah dijawab mengenai isu PKWT. Sekarang isu mengenai waktu istirahat dan cuti. Tadi sudah saya singgung, tapi sekali lagi saya jelaskan ya. Apakah benar waktu libur atau waktu istirahat dalam 1 minggu dikurangi oleh Perpu nomor 2 2022 ini? Jawabannya tidak benar. Jumlah waktu istirahat tergantung jumlah waktu kerja yang ditetapkan oleh pengusaha. Bila 1 minggu kan 7 hari ya, kita semua tahu ya. Perusahaan menetapkan waktu bekerjanya 6 hari, maka pekerja berhak dapat libur 1 hari. Dan yang namanya libur nggak mesti Sabtu Minggu, bisa aja disepakati ada yang libur hari Rebo, ada yang libur hari Kamis, yang penting seminggu libur 1 hari. Karena ada media yang bertanya sama saya, katanya libur itu harus hari Sabtu, nggak juga, tergantung jenis sama kesepakatan setiap perusahaan. Yang penting kita mengaturnya kalau memang 6 hari kerja maka libur 1 hari. Kalau 5 hari kerja atau bekerja atau berproduksi 5 hari, maka pekerja berhak untuk istirahatnya 2 hari dan seterusnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah benar ketentuan istirahat panjang masih berlaku? Jawabannya benar. Perpu 2 2022 ini mengatur tentang istirahat panjang. Jadi ketentuan tersebut masih berlaku. Bila perusahaan sudah mengatur dalam dalam perjanjian kerja (PK) atau diatur dalam PP perjanjian perusahaan atau bahkan sudah masuk dalam PKB perjanjian kerja bersama, maka istirahat panjang tersebut tetap berlaku dan tidak boleh dikurangi. Ya. Lanjut, apakah benar cuti haid dan cuti melahirkan dihapus dalam Perpu? Ini pertanyaan yang sampai semalam masih ditanyakan oleh sahabat media ke saya ya. Jadi itu jawabannya tidak benar. Cuti haid dan cuti melahirkan tidak hilang dan masih ada dalam Undang-Undang 13 2003.